Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eka Rofianti SAP, MSI selaku dosen pengampu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Vasantika dengan NPM CA 20110398 dan rekan-rekan saya ada Muhammad Bahrul Ulum dengan NPM CA 201110414, ada Usman Ngaji Wijaya dengan NPM CA 20110512, ada Rosida dengan NPM CA 2011105117, dan yang terakhir ada Milhatun Naima dengan NPM CA 20110172. Kami mahasiswa dari kampus Institut Setiami, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Sebelum kami akan presentasi dan akan menjelaskan materi kami, tapi sebelum itu saya punya sebuah quotes. The root of education are bitter, but the fruit is sweet, yang artinya, akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan dan akan sharing, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Presentasi yang kami bawa tentang pelestarian kawasan cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat, studi kasus kawasan cagar budaya Bubutan, Surabaya. Latar belakang. Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berwawasan pelestarian. Upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan, benda, cagar budaya sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan serta. Pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian. Kawasan Kampung Lama Bubutan sebagai kampung tertua di kota Surabaya memiliki berbagai peninggalan kebudayaan dapat terlihat dari bentuk rumah berarsitektural Belanda, Tionghoa, dan Arab. Pada kawasan tersebut, selain itu, masyarakat pada Kampung Lama ini juga masih mempertahankan mata pencaharian yang telah turun-temurun dipertahankan semenjak kampung berdiri, yaitu sebagai pengrajin. Perombakan bangunan bersejarah di kawasan cagar budaya Bubutan tersebut tidak dapat dihindari. Peruntukan lahan di kawasan Bubutan memang untuk sentra perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, apabila pemilik bangunan ingin merombak bangunan yang dimilikinya, cenderung untuk tidak memperhatikan nilai kesejarahan bangunan tersebut. Pihak kelurahan pun tidak dapat berbuat banyak meski aturan sudah ditetapkan. Kelurahan tetap tidak memiliki kewenangan untuk melarang. Pelestarian kawasan cagar budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya adalah segenap proses konservasi, interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna kultural yang terkandung dapat terpelihara dengan baik. Dalam sebuah pelestarian kawasan cagar budaya perlu disediakan kesempatan kepada masyarakat yang bertanggung jawab kultural terhadap kawasan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian. Kriteria pelestarian dapat diukur dari kekhasan kawasan, kesejahteraan kawasan, keistimewaan kawasan, dan partisipasi masyarakat. Tujuan pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah dan kebudayaan sehingga perlu adanya perlindungan dari partisipasi masyarakat dalam melestarikan demi memupukkan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Next. Urban heritage. Heritage berasal dari kata inheritance yang berarti warisan atau harta peninggalan dalam konteks urban atau perkotaan, merupakan kekuatan yang kontinuitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bukan hanya sesuatu yang ingin kita wariskan kepada generasi mendatang, tapi juga sesuatu yang ingin kita hargai dengan sepenuh hati. Tolak ukur dan kriteria lingkungan cagar budaya
Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 adalah umur, keaslian, nilai sejarah, kelangkaan, dan ilmu pengetahuan. Oke, next. Apa itu partisipasi masyarakat pelestarian kawasan cagar budaya? Next. Partisipasi masyarakat terhadap cagar budaya. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya adalah keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara sukarela dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan program, menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut, dan dalam mengevaluasi program. Keterlibatan tersebut disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk partisipasi masyarakat menurut ada dua macam, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung berupa sumbangan tenaga. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya di Bubutan. 1. Semakin lama seseorang tinggal di suatu wilayah, maka rasa memiliki akan suatu wilayah lebih terlihat dan partisipasinya dalam suatu kegiatan lebih besar. 2. Motivasi yang mendasari seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian kawasan cagar budaya. 3. Perbedaan usia akan mempengaruhi gaya peran. 4. Semakin tinggi pendidikan seseorang, mempengaruhi sikap masyarakat dalam berpartisipasi. Next. Penggolongan kampung cagar budaya di Bubutan. Di Bubutan terdapat 7 kampung yang berpotensi termasuk dalam kawasan cagar budaya, yaitu Kampung Peraban, Kampung Tamanggungan, Kampung Alun-Alun, Kampung Alun-Alun Contong, Kampung Kawatan, Kampung Maspati, Kampung Tambak Bayan, dan Kepatihan, dan Kampung Keraton. Next. Penggolongan sesuai masing-masing kelompok dan golongan di kawasan cagar budaya di Bubutan. Kelompok yang pertama ada Kampung Peraban, masuk ke dalam golongan 2. Yang kedua, Kampung Tamanggungan masuk ke dalam golongan 3. Yang ketiga, Kampung Kawatan masuk ke dalam golongan 3. Yang keempat, Kampung Alun-Alun Contong masuk ke golongan 2. Yang kelima, ada Kampung Maspati masuk ke golongan 3. Yang keenam, ada Kampung Tambak Bayan dan Kepatihan masuk ke golongan 2. Yang terakhir, ada Kampung Keraton masuk ke golongan 3. Bentuk partisipasi masyarakat yang sesuai untuk pelestarian kawasan cagar budaya yang berkelanjutan. Itu dibagi 3. Yang pertama, dengan cara membentuk jaringan kerja antara pemerintah, akademisi atau profesional, dan masyarakat lokal untuk menambah nilai tambah dari kawasan cagar budaya. Yang kedua, ada memberikan penyuluhan atau pemberian informasi terkait pentingnya pelestarian kawasan cagar budaya. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam pertemuan diskusi, menyumbangkan tenaga dalam merawat bangunan cagar budaya, dan sebagainya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.